Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan masuk pada program diseminasi ya, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Nimade Royani. Ya, nah nanti bagaimana penerapan budaya positif ini di sekolah yang dapat mungkin kita aplikasikan, karena kita ketahui pada kurikulum Merdeka ya, itu kita tidak boleh menghukum siswa. Nah, itu kita tidak boleh menghukum siswa, tapi bagaimana caranya kita dapat membuat siswa agar tetap mengikuti kesepakatan atau aturan yang berlaku di sekolah. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari mengenai budaya positif, bagaimana kita membudayakan kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah itu mulai dari dalam diri anak. Jadi tidak dipaksakan melalui hukuman ya, ataupun merasakan anak itu ketakutan, takut dihukum. Ya, jadi dia terpaksa jadinya. Ya, kalau terpaksa itu hanya sifatnya sementara saja. Tapi kalau sudah muncul dari dalam diri mereka sendiri, maka itu akan menjadi budaya, akan menjadi karakter. Ya, karakter bagi individu tersebut. Ya, seperti halnya mungkin ini dari pengalaman saya mengenai pembelajaran teorema teorema gunung es ya, teorema gunung es, di mana hanya 10% ya, 10% dari gunung es itu yang tampak, dan hanya itulah yang kita lihat. Benar tidak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya yang kita lihat itu adalah hasil dari apa yang sudah dilakukan dari sejak kecil. Kita tidak bisa melihat anak itu baru dia bertindak tidak sesuai dengan aturan ataupun tidak bertindak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sebut dia nakal, tidak. Tapi kita lihat 90% di dalamnya itu adalah pembentukan karakter awal anak yang dimulai dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Dan itulah yang tidak kita lihat, dan itulah yang perlu sebenarnya kita pelajari dan kita selami dalam proses bagaimana kita memberikan budaya positif ini pada anak. Jadi supaya muncul dari kesadarannya sendiri, sehingga itu akan dibawa di masa depan sebagai sebuah karakter untuk anak tersebut. Jadi tidak terpaksa karena takut, bukan karena rayuan atau hadiah gitu ya. Jadi anak melakukan hal-hal yang positif seperti yang kita inginkan gitu, misalnya ibu cantik deh hari ini gitu, supaya dikasih nilainya bagus itu misalnya. Bapak nakal itu misalnya, kenapa kamu bilang bapak nakal, kamu saya hukum. Nah, itu kan sudah membuat anak-anak menjadi ketakutan. Nah, bagaimana kita, kenapa sih kamu bilang bapak nakal? Ya, pasti ada alasannya. Kenapa kamu berbuat A, berbuat B, berbuat C, berbuat D? Pasti ada alasannya. Dan itulah yang bisa kita selami harusnya ya, secara, kalau tidak bisa secara berkolaborasi, secara individu itu bisa. Ya, nah, untuk lebih lanjut ya, penerapan budaya positif pada di sekolah umumnya ya, di SMP Negeri 3 Berbatu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Royani ya. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita untuk Bapak dan Ibu sekalian ya. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada yang tidak jelas atau kurang dapat dipahami, Bapak dan Ibu langsung dapat menanyakan ya. Atau dari pengalaman pribadi misalnya, di kelas saya ada seperti ini, menurut Ibu bagaimana? Ya, bukan ngetes ya, tapi kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi satu sama lain, kita berkolaborasi, saling membantu. Siapa tahu yang lain ada solusi dari permasalahan yang kita hadapi di kelas. Ya, sekian pembukaan dari saya supaya tidak panjang dan lebar, jadinya luas ya. Terima kasih. Saya tutup dengan Rama Santi, Om Santi.
Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kurang semangat ya, hujan-hujan. Biar lebih semangat nanti Bapak Ibu. Kalau saya bilang selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Isi tepuk tangannya ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Hidup 3 Batu, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat di SMP Negeri Hidup 3 Batu. Nah, sebelumnya saya menyampaikan memaparkan materi saya aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, izinkan saya menghaturkan panganjari umat. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, tadi saya belum perkenalan ya, meskipun sudah kenal, ada kata lengkap, tapi saya di sini akan mengenalkan diri saya lagi. Nah, di sini nama saya Nimade Royani, saya selaku CDP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Baik Bapak Ibu, biar lebih tambah santai suasananya yang tidak tegang, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan sebuah pantun, tapi saya baru buat ya, belum hafal saya. Nanti Bapak Ibu bilang cakep gitu ya, seperti biasa. Pergi ke Jawa makan soto babak. Jangan lupa minumnya es jamu. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Tawa dan sadar bisa bertemu. Tepuk tangan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan pantun, mungkin speakingnya nanti ya, biar tidak lama, saya lanjutkan saja. Nah, baik, di sini saya akan membacakan sedikit latar belakang tentang budaya positif Bapak Ibu. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang diterapkan haruslah berpusat pada murid atau menghambar pada sang anak. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Semua berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid maupun dengan orang tua. Selain itu juga sebagai pendidik, kita juga harus menumbuhkan lingkungan positif agar terbentuk budaya positif. Dengan budaya positif akan dapat mendorong murid berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Hal ini dilakukan dengan harapan agar apa menjadi tujuan pendidikan nasional dapat terwujud, yaitu mewujudkan peserta didik dengan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu di sekolah sudah melakukan budaya positif. Sudah ya, terima kasih, baik sekali. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai visi guru. Jadi dalam mewujudkan visi agar siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, harus menciptakan budaya positif di sekolah dengan pemahaman guru tentang nilai dan peran sesuai
sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya sedikit menaruh foto Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita sudah melakukan apa? Di dalam profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Nah, dan di sana juga ada berkolaborasi, Bapak Ibu. Berarti kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada profil belajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu ya, topik budaya positif ada 6 ya, 6 topik budaya positif. Yang pertama di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus ada teori hukum dan penghargaan restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, topik pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Benar tidak? Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kenapa saya bilang ketidaknyamanan? Mungkin ada yang tahu? Kalau kita membahas tentang disiplin, pasti merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena di sana ada peraturan. Nah, setiap manusia, setiap orang tidak akan suka dengan peraturan. Kamu harus datang pagi-pagi ke sekolah. Kamu harus menggunakan pakaian seperti ini. Rambut kamu harus seperti ini. Nah, itu akan merasa ketidaknyamanan. Nah, padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Disiplin positif adalah suasana positif di lingkungan sekolah yang menghasilkan hal-hal positif yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan merasa senang, nyaman dalam melakukan aktivitas. Nah, baik, demikian Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Nah, untuk menghubungkan disiplin positif, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu 6 dimensi apa? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada apa? Beriman dan bertakwa. Terus bergerak kritis, bergerak global, kreatif, mandiri, gotong royong. Nah, saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Kalau di kelas Bapak Ibu menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu menerapkan pembelajaran yang berkreatif? Coba berikan saya contoh seperti apa pembelajaran yang berkreatif tersebut. Pembelajaran sebelumnya terima kasih Bu Rani atas kesempatannya. Pembelajaran kreatif inovatif yang sudah saya terapkan di kelas, saya sudah melakukan sebuah asesmen atau pemetaan terhadap kebutuhan belajar siswa, di mana saya berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran inovatif yang mungkin bisa didesain menggunakan fitur-fitur Google Workspace for Education ataupun media alat peraga lainnya ataupun aplikasi lainnya seperti Quizizz, Video.com ataupun dan lain-lain, masih banyak lagi. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih buat Bicak. Beri tepuk tangan dulu Pak. Baik, di sini Bapak Ibu sudah semuanya menggunakan pembelajaran yang kreatif ya, seperti yang disampaikan Bicak tadi ya, menggunakan fitur-fitur seperti Google Sheet dan juga yang lainnya ya. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah, topik yang kedua itu teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Benar Kak Dewa? Maaf, saya bahasa Inggrisnya kurang menguasai ya. Baik, saya lanjutkan saja. Dan menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, Bapak Ibu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu ya, ini akan muncul motivasi perilaku manusia yang intrinsik dan internal dan eksternal Bapak Ibu. Nah, di sini yang mana yang motivasi eksternal Bapak Ibu di ketiga ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya Bapak Ibu ya, ada siswa dia buru-buru datang ke sekolah karena takut ya dihukum oleh gurunya. Nah, seperti itu. Itu contoh pertama. Terus contoh yang kedua, oh anak-anak besok datang lebih pagi ya. Nah, nanti nilainya anak akan Bu tambahkan. Nah, terus yang ketiga, saya merasa loh dari siswa untuk meningkatkan kedisiplinan diri saya harus datang lebih awal dari tempat saya. Nah, makanya dari itu saya bangun lebih pagi agar saya bisa sampai di sekolah lebih pagi dan bisa memberikan contoh kepada teman saya. Nah, itu 3 contoh Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga contoh itu yang mana termasuk motivasi internal? Yang apa? Yang nomor 3 ya, benar sekali ya bagi Bapak Ibu guru semuanya hebat ya. Nah, yang tepuk tangan dulu. Nah, yang nomor 3 itu termasuk motivasi internal, karena motivasi yang dimiliki itu muncul dari dirinya sendiri. Berarti yang nomor 1 dan nomor 2 itu termasuk motivasi apa? Eksternal, karena dia ada orang luar yang mempengaruhinya. Nah, akan mendapat nilai yang lebih besar kalau dia datang lebih pagi. Nah, dan juga akan karena dia kena hukuman. Berarti yang kita inginkan di sekolah ini Bapak Ibu, bagi anak-anak kita yang memiliki motivasi internal eksternal. Ya, yang kita inginkan di sini adalah anak-anak didik kita memiliki motivasi internal, ya, motivasi dari dirinya sendiri. Nah, seperti ini contoh Bapak Ibu ya, motivasi perilaku manusia. Apakah karena takut ditegur oleh atasan? Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, itu motivasi eksternal yang seperti tadi saya bilang. Nah, apakah ingin mendapat pujian, dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Nah, itu motivasi internal. Nah, apakah ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid? Nah, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Nah, itu disebut motivasi internal. Motivasi berlaku buat manusia. Jadi, tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal
nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan peraturan dan hukuman atau ingin mendapat pujian. Ya. Nah, Bapak Ibu, seandainya sekarang, lalu bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang mana? Apakah kita akan menghukum setelah kita tahu pembelajaran budaya positif? Berarti kita memberikan konsekuensi dan restitusi. Nah, ini bagian yang saya tampilkan. Nah, jika kita sebagai guru, kita menggunakan hukuman, berarti kita sudah memiliki identitas gagal, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita menggunakan konsekuensi dan restitusi untuk menerapkan kedisiplinan, itu merupakan identitas sukses. Nah, seperti bagian ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dengan hukuman, kalau kita menghukum siswa, pasti akan menyakitkan bagi siswa, merasa tidak ada kenyamanan dia ke sekolah. Dia akan mengulang terus. Dia merasa ketakutan. Terus kalau kita menggunakan konsekuensi, nah konsekuensi ini juga bagus tapi kurang stabil ya Bapak Ibu ya, karena tidak akan memiliki waktu panjang ya. Kalau kita memberikan besok, kalau kamu datang tepat waktu, nilai kamu akan ibu tambahkan. Kamu tidak akan ibu akan kasih reward seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tidak akan jangka panjang. Dia akan memikirkan penghargaan saja itu. Ya. Nah, kalau kita ada siswa yang memiliki kesalahan, lebih baik kita melakukan restitusi. Ya. Nah, setelah memahami tabel tadi, apa yang akan Ibu dan Bapak Guru lakukan jika menemukan murid yang perilakunya negatif? Nah, ini Bapak Ibu ya, tugas perbedaan hukum dan konsekuensi tindakan guru. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan menjawab di sini ya, apakah ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya itu biar tidak capek ya, kita berikan briefing dulu ya sambil memikirkan jawaban ini ya. Apakah Bapak Ibu kasih konsentrasi di sini? Nah, saya punya clue ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan menjadi anak kecil lagi, kita akan belajar berhitung Bapak Ibu ya. Urutannya dari Pak Agung ya. Nanti dengarkan saya. 1, 2, 3. Jalan bilang gitu ya. Kemana ya? Oh iya ya, sini ya sini. 1, 2, 3. Tapi nggak jadi yang dari dia. 1, 2, 3. Jalan. Dan berarti 1, 2. Berarti nggak ada 3-nya. Baik. Nah, sekarang saya akan, siapa yang saya tunjuk apa tadi clue-nya itu dibilang ya. Baik Bapak Ibu, berarti mulanya masih bingung ya ya. Tadi kan dihitung 1, 2, 3. Berarti mulanya bilang apa? Ya betul. Ada bilang jalannya ya. Baik, ulang. Berapa? 3. Ingat Bapak Ibu, nomornya ingat ya. Nomornya diingat, jangan jalannya diingat ya. Nomornya diingat. Ya.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, soalnya di sini. Ya, silakan. Apakah hukuman konsekuensi ya? Pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pikirkan anak Bapak Ibu ya. Jawabannya yang pertama apa? Bukan, tadi itu ajarannya sudah, sekarang kita konsentrasi ke materinya lagi ya. Berarti yang pertama adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik, di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 pertanyaan. Yang pertama itu adalah tadi dijawab hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Yang ketujuh konsekuensi. Baik, sekarang kita lihat jawaban dari Bapak Ibu apakah sesuai dengan yang sudah dituangkan. Benar Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu semuanya. Jadi baru belum ada ya 1 jam mempelajari budaya positif ya, sudah paham dengan hukuman, konsekuensi ya. Berarti Bapak Ibu emang hebat luar biasa. Tepuk tangan lagi sekali Bapak Ibu. Nah, pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid seperti tadi Bapak Ibu ya yang saya tampilkan pada bagian itu, akan membentuk identitas gagal pada murid. Untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, 9 ciri restitusi Bapak Ibu. Di sini ada pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dari kesembilan paparan ini, apa pengertiannya menurut Bapak Ibu? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita tidak menggali kesalahan, tapi kita menanyakan tentang menanyakan tentang kenapa dia terlambat, kenapa dia terlambat. Kita menggali dari
siswa, kita tanyakan kepada siswa ya. Nah, kalau kita memberikan hukuman berarti kan paksaan. Kita tidak memberikan dulu tidak melakukan percakapan langsung kita kamu harus begini, kamu harus begini kan sampai itu. Tapi kalau restitusi itu kita menggali kesalahan yang dia lakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu 9 ciri restitusi. Nah baik keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas ini topik yang ketiga. Keyakinan kelas, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Salah satu kegiatan bisa kita lakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Sekarang kalau di kelas kita menggunakan keyakinan kelas, apa peraturan kelas? Keyakinan. Sudah keyakinan? Sudah. Baik, kalau saya sebelum saya mengenal pembelajaran budaya positif di kelas saya 9F ya, saya menggunakan peraturan kelas. Nah, di sini semenjak saya mengikuti CGP, ya saya mengenal tentang keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu lebih kuat daripada peraturan, Bapak Ibu. Bagaimana langkah dalam menyusun keyakinan kelas? Nah, langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas yang pertama, guru mengajak murid membayangkan kelas impian versi apa yang mereka inginkan. Yang kedua, guru mempersilahkan murid melakukan surah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Yang ketiga, catatlah masukan-masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas. Terus dalam sebuah kertas besar atau bisa meminta murid menempelkan sendiri, Bapak Ibu ya. Terus yang keempat, susunlah masukan-masukan tersebut dalam bentuk kalimat positif. Contohnya, datanglah ke sekolah tepat waktu, bukan jangan datang terlambat ke sekolah. Terus yang kelima, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin masih terdapat pernyataan yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung. Selanjutnya, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 atau 7 prinsip keyakinan. Selanjutnya, bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah selesai, mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut bersama-sama sebagai bukti mereka menyetujui apa yang telah mereka yakini. Yang terakhir, pajanglah keyakinan kelas tersebut di dalam kelas. Pilih bagian dinding yang mudah dilihat oleh semua murid. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, di sini ada sedikit perbedaan peraturan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, kalau dalam peraturan kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan bahasa yang positif. Nah, tanggung jawab. Berarti kalau dia sudah tanggung jawab, berarti dia sudah semuanya masuk di sana. Ya, mengembalikan buku tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu adalah kata di peraturan. Pertama peraturan pasti dilarang mengganggu orang lain. Kalau pada keyakinan kelas, menghormati orang lain. Nah, di sana menghormati orang lain itu bisa sudah mengenai pembulian, seperti itu Bapak Ibu. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
atau berkomitmen. Dalam peraturan dilarang melakukan kekerasan pada keyakinan kelas, keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, pada keyakinan kelas itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Nah, itu bisa digunakan dalam menulis keyakinan kelas Bapak Ibu, bukan pada peraturan seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini saya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Ini keyakinan kelas yang ada di kelas 9F. Nah, baik, saya lanjutkan. Bisa saya lanjutkan? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini adalah topik yang keempat Bapak Ibu ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan penguasaan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten diakui dan dihormati. Nah, kebutuhan kebebasan yaitu keinginan tinggi akan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, yang terakhir kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, itu ada 5 ya. Nah, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Coba Bapak Ibu berikan saya contoh Bapak Ibu ya. Ya, bagaimana kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu Bapak Ibu? Ya Pak Dewo. Baik, terima kasih Bu Rati atas kesempatannya. Berbicara tentang kebutuhan manusia yang kebutuhan kasih sayang ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi dari penjelasan Bu Rati, kebutuhan ini berhubungan dengan bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, mungkin contohnya jika siswa, mungkin ada siswa kita di kelas itu dia melakukan hal-hal yang di luar normalnya sehingga agar diperhatikan oleh gurunya daripada siswa lainnya. Nah, mungkin itu ciri-ciri bahwa salah satu contoh siswa yang membutuhkan kebutuhan kasih sayang yang lebih dari gurunya di sekolah. Nah, mungkin itu contohnya semua. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Pak Dewo ya. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Ya, itu contoh kebutuhan kasih sayang ya, dia ingin meminta lebih dari gurunya ya, daripada teman-temannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang kita kasus Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu jawab kasus ini ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada berapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo? Nah, kasusnya di sini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ya, kasusnya
yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bapak Ibu, dari kasus ini kebutuhan dasar manusia yang seperti apa yang dibutuhkan di MUI ini? Ada yang mau jawab? Ya. Menurut saya sih kalau yang satu aku senang main belajar dari mandiri dulu, terus itu cinta dan kasih sayang, apa namanya itu tersirat antara siswa dan guru. Pakai mic-nya bisa. Terima kasih. Terima kasih Bu Rani, saya mencoba mengutarakan pendapat saya pada kasus 1. Itu ada seorang siswa, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Dan di sana makna tersiratnya seorang siswa sangat senang bermain dengan gurunya. Jadi kebutuhan dasar yang tampak di sana menurut saya cinta dan kasih sayang. Sudah itu di kasus kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah mungkin itu kalau tiada penguasaan atau kebebasan. Itu berarti menurut saya jika ada kekeliruan mohon diluruskan. Terima kasih. Berikutnya ada lagi? Ya, Pak Dewo. Baik, terima kasih Bu Rani atas waktunya. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kalau dia melihat dari kalimatnya nih, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Mungkin berdiam ke kebutuhan kesenangan. Kalau yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, berdiam ke kebutuhan kebebasan. Ini semua. Baik, terima kasih. Ada lagi yang menanggapi Bapak Ibu? Sudah ya, itu aja ya, 2 aja. Nah di sini Bu Cok tadi ke kasus yang pertama itu adalah cinta dan kasih sayang. Nah terus kasus yang kedua itu adalah kebebasan, penguasaan dan kebebasan. Jadi 2 ya. Nah, terus kalau Pak Dewo, kasus yang pertama itu adalah kesenangan dan kasus yang kedua itu adalah kebebasan. Baik, sekarang kita lihat apakah jawabannya benar. Nah, Bapak Ibu, ternyata survei di sini adalah aku senang main kejar-kejar dengan ibu guru, seru. Nah, itu kasus pertama ternyata adalah kesenangan. Ya, dia apa namanya? Dia memiliki rasa senang ya bermain dengan gurunya. Terus kasus yang kedua itu aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti dia butuh kebebasan. Dia ingin belajar di luar seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Nah, bagaimana posisi Ibu Bapak saat mengontrol disiplin murid? Nah, sekarang saya akan ke topik yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu, pada penghukum, nah di sini pasti sudah memiliki ketidaknyamanan atau rasa takut ya. Kata-katanya pasti patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kata-kata dari penghukum Bapak Ibu. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu masuk ke psikologis murid. Nah, kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kalau dalam posisi kontrol teman yang mengontrol murid, ayo bantulah demi Bapak ya.
Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi kontrol teman. Ya. Nah, terus pemantau. Ini mengingatkan Bapak Ibu ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seperti itu. Kalau posisi manajer, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu sebagai guru, posisi kontrol mana yang paling Bapak Ibu sering lakukan? Ya, kasih miswi ya. Yang sering dilakukan, yang pernah Bapak Ibu lakukan. Terima kasih Bu Rani, penjelasan sangat kompleks dan saya ingin memberikan penjelasan mengenai 5 posisi kontrol, salah satunya apa yang pernah saya lakukan terhadap muridnya. Jadi dari kelima itu saya pernah ada pada posisi teman, saya pernah ada pada posisi pembuat rasa bersalah. Jadi itu yang pernah saya lakukan, dan sebagai manajer juga pernah saya lakukan, tergantung dari situasi dan kondisi pada saat saya menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Kak Mesri ya. Baik, Rizky pernah melakukan sebagai guru, yaitu posisi kontrol sebagai teman dan manajer. Ya, nah di sini saya juga pernah melakukan posisi kontrol sebagai teman dan manajer. Ya, nah sekarang setelah kita tahu tentang 5 posisi kontrol, apakah Bapak Ibu akan menggunakan posisi kontrol penghukum? Tidak, ya baik. Terima kasih. Nah, kalau kita sebagai guru untuk mewujudkan budaya positif, kita menggunakan posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Ya, kita menanyakan apa yang kita yakini. Kita kembali tanyakan tentang keyakinan kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, bisa diterima? Nah, lanjut segitiga restitusi. Ini adalah pembahasan yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Nah, ini namanya segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Yang kita lakukan pada segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jika anak-anak itu bersalah Bapak Ibu ya, kita lakukan segitiga restitusi, kita menstabilkan identitasnya. Seperti kita bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, terus kalau kita sudah menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, adakah cara yang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah kita mendapatkan jawaban dari anak-anak tersebut, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di situ kita melakukan percakapan kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, saya juga sudah pernah melakukan percakapan segitiga
3 restitusi kepada siswa saya yang bersalah Bapak Ibu ya. Kemarin dia tidak menggunakan pakaian adat ke sekolah saat perayaan Hari Raya Tumpeng Andang seperti itu. Dan juga ada siswa lagi yang terlambat ke sekolah dan tidak dapat mengikuti piket. Nah, dan saya dapat teguran dari ketua kelasnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana saya merestitusikan siswa tersebut, Bapak Ibu bisa lihat pada YouTube saya ya, channel YouTube saya sudah unggah. Bapak Ibu bisa menontonnya di sana ya. Dan nanti kalau bagus silakan beri komentar dan juga jangan lupa di like komen ya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang untuk emailnya nanti ya di luar. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini saya punya kasusnya. Nah, di sini Bapak Ibu ya nanti akan menyelesaikan kasus ini setelah saya saya sudah berikan tadi Bapak Ibu penjelasan tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu sekarang di sini menyelesaikan kasus yang saya tampilkan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Baik Bapak Ibu, dari kasus ini mungkin Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Yang kedua, membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Pertanyaan keempat, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut. Baik Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu ada yang mau? Ya, silakan Ibu Lohadi. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Jadi jika dilihat dari narasinya, posisi yang diambil oleh Ibu Dani itu adalah membuat rasa bersalah. Karena dari kalimatnya tadi itu kalimatnya lemah lembut, tapi memposisikan Fajar itu merasa bersalah kepada gurunya. Terima kasih. Itu yang jawaban Ibu LHD. Tadi posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar. Posisi kontrol berbuat rasa bersalah. Ya. Terus yang nomor 2. Yang nomor 2, membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar. Ya, Pak Dewo. Oke. Untuk semua Bu Rani, luar biasa ini diskusinya. Izin menjawab pertanyaan nomor 4 ya.
kebajikan dan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut. Nah, jadi tadi kan Bu Rani sudah menjelaskan banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu merupakan hal-hal positif yang kita yakini semua siswa itu punya nilai tersebut. Nah, jadi menurut dia untuk kasus Fajar, nilai kebajikan yang dituju itu adalah nilai tanggung jawab, bagaimana dia bertanggung jawab dengan dirinya terhadap pembelajaran. Karena pada kasus tersebut Fajar terlihat acuh tak acuh dalam pembelajarannya. Dan yang kedua adalah nilai menghargai. Jadi dengan sikap Fajar acuh tak acuh selama pembelajaran bahasa Inggris, hal itu menunjukkan dia tidak menghargai gurunya yang sedang mengajar di kelas. Sukses. Ya, bagus sekali jawaban Pak Dewo ya. Tepuk tangan buat Pak Dewo. Ya, nilai kebajikan yang diyakini ada Fajar yaitu tentang tanggung jawab dan juga penghargaan seperti itu ya. Nah, baik yang nomor 2 ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Rani atas kesempatannya. Jadi yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Dari cerita yang tadi, jadi ketika Fajar tidur-tiduran, dia membutuhkan perhatian ya, karena dia acuh tidak acuh dalam menyimak pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya dia membutuhkan perhatian. Terima kasih. Ya, baik sekali ya dari Bu Yulita, yang membutuhkan perhatian. Perhatian itu dalam ini dia termasuk apa? Kasih, sayang dan cinta kasih sayang ya, seperti itu ya. Nah, yang nomor 3 terakhir Bapak Ibu, mungkin Pak Nargita Yasser bisa menanggapi. Bila mana Ibu Deni mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya pertanyaan situ, apa yang akan dijelaskan? Ada? Sebagai pemantau Ibu Dani. Baik, terima kasih Bu Royani. Jadi untuk Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya, dan pertanyaan apa yang akan diajukan. Nah, jadi kalau pemantau Fajar itu kan dia malas-malasan ya, tidur-tiduran. Nah, jadi pertanyaan seperti ini, nah Fajar, Ibu lihat kamu kurang antusias mengikuti pelajaran Ibu. Itu kira-kira kenapa Fajar? Apakah kamu begadang kemarin, main game kemarin? Nah, intinya digali dulu kenapa Fajar melakukan hal itu. Tentunya dia akan mempunyai alasan. Nah, nanti akan Fajar menyampaikan alasannya. Oh Bu, saya itu ngantuk karena di rumah misalnya ada acara. Nah, dia diklarifikasi dulu. Kemudian Fajar itu diajak dari pemantauan itu. Nah, kalau kamu tidur-tiduran terus, itu akan berpengaruh sama pemahaman materi nanti. Nah, Fajar, kamu akan keterlambatan atau ketinggalan materi dalam pelajaran Ibu seperti itu. Nah, jadi menurut Fajar, sehingga Fajar itu keyakinan kelas apa yang Fajar sudah langgar. Nah, artinya dipantau dia terus Fajar supaya mengarah pada kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Mungkin begitu, Bu Reni. Ya, sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali paparan dari Bapak Agung ya untuk pemantaunya ya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir saya tanya Bapak Ibu, apakah sudah paham dengan budaya positif yang saya paparkan ini? Ya, karena kita sudah memasuki terakhir ya, ini adalah kesimpulan dan refleksi. Kalau sudah ada kesimpulan dan refleksi, berarti kegiatan pemaparan kita pasti akan sudah berakhir Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, siapa yang mau menyimpulkan menyimpulkan pembahasan pada pagi hari ini? Yang pertama, apa yang Bapak Ibu
Dan yang ketiga, apa rencana Bapak Ibu ke depannya setelah memahami konsep budaya positif? Baik, terima kasih Bu Lani. Jadi kesimpulan dan refleksi dari kegiatan webinar yang disampaikan Bu Lani dengan materi budaya positif, tentu di sini saya sangat merasakan bahagia, senang sekali karena teman JGP saya dengan senang hati sudah berbagi praktek baik terkait budaya positif. Setelah itu di sini saya memahami apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah, hal-hal apa yang perlu kita hindari di sekolah dan hal-hal apa yang perlu kita tingkatkan di sekolah lagi. Nah, untuk rencana kedepannya, saya selaku guru di sekolah tentu ingin menerapkan budaya positif. Mungkin akan mengawali dari hal yang kecil dulu, yaitu keyakinan kelas. Terima kasih Bu Ani. Yang nomor 2, ada yang mau? Bagaimana perasaan Bapak Ibu menanggapi? Ya, Nisri. Terima kasih Bu Rani. Kita sampai kepada kesimpulan dan refleksi ya. Saya memberikan rasa yang bahagia terhadap apa yang sudah didiseminasikan hari ini. Jadi hari ini saya sudah mendapat ilmu mengenai apa itu budaya positif, setelah itu bagian-bagian yang ada di dalamnya. Khususnya saya sangat senang bisa memahami mengenai segitiga restitusi, bagaimana cara kita untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi pada saat ada di sekolah kepada anak didik kita. Terima kasih. Baik, Nisri, terima kasih. Sebagai perasaannya Bapak Ibu sama juga dengan saya ya. Saya sangat senang sudah memahami tentang budaya positif tersebut ya. Nomor 3, apa rencana Bapak Ibu ke depannya setelah memahami konsep budaya positif? Apa yang akan Bapak Ibu rencanakan? Silakan Bu Ade. Baik, terima kasih Bu Rani. Jadi yang saya rencanakan pertama itu membuat keyakinan kelas dulu. Kemudian jika terjadi permasalahan akan menerapkan 50 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade ya. Nah, baik Bapak Ibu, kesimpulan dari refleksi sudah kita lakukan. Yang terakhir yaitu adalah dapat saya petik dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Nah, itu dari Ki Hajar Dewantara. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu ya, pastinya akan bermanfaat bagi diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir, ini Bapak Ibu ya, sudah selesai pemaparan saya. Nah, terima kasih. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam guru bergerak. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya akan akhiri dengan berpantun. Seperti biasa ya, kalau saya suka berpantun Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya sudah berpraktekkan juga. Ibunya Wawan bernama Kanyan. Bapaknya Wawan bernama Rahmat. Terima kasih partisipasinya. Semoga materinya bermanfaat. Saya tutup dengan salam Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Saya dan teman-teman saya diajak merumuskan
keyakinan kelas. Saya jadi tahu bagaimana menerapkan budaya positif pada diri saya. Terima kasih Bu Rani sudah membina kami dan terima kasih juga sudah menjadi wali yang baik. Om Santi.